Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, tengah melakukan investigasi sertifikat hak guna bangunan pagar laut karena HGB tersebut sudah tercatat sejak 2023. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Malam hari ini Selasa 21 Januari 2025 bersama saya Muhammad Sawal. Saudara, langsung saja kita simak Klik Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali informasi utama, Saudara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saat ini seluruh korban luka-luka telah dirujuk ke puskesmas dan rumah sakit umum daerah terdekat dari lokasi terjadinya longsor. Kepala Pusat Pengendalian dan Operasi BNPB Bambang Surya Putra menjelaskan, BNPB akan menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tim ini akan menilai termasuk menentukan tempat aman untuk memberikan rekomendasi kepada kepala daerah setempat terkait status kedaruratan. Sebelumnya, Danru Basarnas Kantor SAR Semarang Dani Fitra Maulana mengatakan pencarian korban hilang akibat longsor Petung Krio di Desa Kasimpar dihentikan Selasa sore 21 Januari 2025. Langkah ini diambil karena hujan kembali turun di kawasan tersebut. Dani mengatakan luas wilayah dan data pasti korban longsor masih menjadi kendala pencarian. Ia belum memiliki data pasti terkait korban terdampak longsor. BNPB menghimbau warga Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap longsor susulan. Sebab wilayah tersebut masih akan terus diguyur hujan selama 3 hari. BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Pekalongan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada 21 hingga 23 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan status sertifikat hak guna bangunan pada area pagar laut di Tangerang sedang dalam proses investigasi oleh Kementerian ATR BPN. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan status sertifikat hak guna bangunan pada area pagar laut di Tangerang muncul pada tahun 2023 atau sebelum ia menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Menko AHY juga mengungkapkan bahwa selama menjabat ia tidak pernah menerima laporan terkait pemberian HGB untuk area pagar laut tersebut. Menko IPK menegaskan saat ini kasus tersebut dalam proses investigasi. Ini sedang diinvestigasi dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa. Yang kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan pagar laut misterius di Tangerang sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan. Jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang dan sertifikat atas nama beberapa perusahaan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan proyek Ibu Kota Nusantara akan dilanjutkan dan memasuki tahap kedua. Menko AHY menyatakan anggaran IKN untuk tahap kedua mencapai 48,8 triliun rupiah.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan proyek Ibu Kota Nusantara akan dilanjutkan dan memasuki tahap kedua. Menko AHY mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui anggaran IKN untuk tahap kedua mencapai 48,8 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara akan menjadi ibu kota politik mulai tahun 2028. Hal ini diungkapkan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala OIKN Basuki Hadimulyono usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Tadi targetnya bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai ibu kota politik Republik Indonesia. Pembangunan IKN akan dilanjutkan dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelanjutan pembangunan IKN akan dibagi dalam beberapa tahapan dan bakal dikawal dengan ketat. Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk legislatif dan yudikatif. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya asupan gizi seimbang khususnya bagi anak-anak yang rentan terhadap masalah kesehatan. Wapres menekankan memberikan akses makanan bergizi bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga investasi masa depan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Pulau Gebang 06 dan SMA Negeri 11 Jakarta di Kompleks Pendidikan Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi melalui program makan bergizi gratis. Wapres Gibran menekankan pentingnya asupan gizi seimbang khususnya bagi anak-anak yang rentan terhadap masalah kesehatan. Wapres menilai penyediaan makanan bergizi gratis ini merupakan langkah konkret untuk mengatasi masalah pemenuhan gizi yang masih menjadi tantangan di seluruh wilayah. Wapres juga menekankan memberikan akses makanan bergizi bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga investasi masa depan karena generasi sehat adalah pondasi bangsa kuat. Wapres berharap program MBG segera diperluas ke banyak daerah di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Wapres menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan memastikan program ini berjalan efektif serta tepat sasaran. Badan Gizi Nasional mengakui menghadapi tantangan berat di awal produksi makanan bergizi gratis. Staf ahli Badan Gizi Nasional Profesor Ike Tanziha meminta kepada masyarakat untuk bisa memaklumi jika di 2 minggu pertama program makan bergizi gratis masih ada kekurangan. Staf ahli Badan Gizi Nasional Profesor Ike Tanziha mengatakan Badan Gizi Nasional mengakui menghadapi tantangan berat di awal produksi makan bergizi gratis. 2 minggu pertama adalah masa paling berat bagi para ahli gizi dan tim produksi makanan. Hal ini ada beberapa faktor penyebab, diantaranya jam tidur yang kurang, memulai masak pada pukul 1 malam sehingga harus memastikan standar operasional prosedur agar sesuai dengan target. Tidak hanya itu, para pekerja harus menyesuaikan diri dengan pola kerja baru yang sangat berbeda dari biasanya. Hal ini membuat kemungkinan adanya kekurangan pada tahap awal produksi. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional akan terus melakukan evaluasi. Betul ya, jadi kita itu kalau evaluasi menu itu kan setiap hari ya. Jadi evaluasi menu itu bisa dilihat dari pengembalian food tray itu ya. Jadi kalau misalnya ternyata banyak yang bersisa, artinya itu kan menu tidak disukai oleh anak-anak gitu kan. Nah dengan demikian itu menu bisa diganti. Tapi kalau dilihat food tray-nya bagus nih habis, artinya makanan tersebut sangat disukai. Nah tetapi itu pun nanti secara sampel kita juga bertanya kepada anak-anak, kenapa makanan ini tidak habis? Apakah rasanya atau memang makanan ini tidak disukai atau bahannya itu memang baru dikenal. Nah itu ya, sehingga dengan demikian kita bisa mengevaluasi menu-menu selanjutnya.
Staf ahli Badan Gizi Nasional Profesor Ike Tanziha memastikan dengan kerjasama yang baik, proses produksi makan bergizi gratis dapat berjalan lebih lancar. Pemerintah mewajibkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam sebesar 100% di dalam negeri selama 1 tahun. Kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mengubah peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor atau DHE. Eksportir diwajibkan untuk menempatkan DHE sebesar 100% di dalam negeri dalam kurun waktu 1 tahun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kebijakan tersebut akan berlaku untuk sektor mineral dan batu bara, perikanan, serta perkebunan seperti kelapa sawit. Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Airlangga mengungkapkan penempatan DHE bisa dilakukan di lembaga keuangan dalam negeri. Kebijakan tersebut akan menambah pasokan valuta asing di dalam negeri sehingga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Bapak Presiden telah meminta untuk dilakukan penjelasan terkait dengan devisa hasil ekspor. Jadi terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100% untuk periode 1 tahun. Dan untuk itu pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Kalau reguler biasa kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan untuk pengusaha yang menyimpan devisa hasil ekspor selama 1 tahun. Para berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam. Jangan-jangan dia tertidur. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Baginda Sulaiman, Datuk. Drama legendaris karya Marah Rusli akan kembali hadir di layar TVRI. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu tentang sepasang kekasih, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang dipisahkan oleh keadaan, terbelenggu adat, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melawan takdir? Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, segera di TVRI. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Perbincangan menarik dari kajian Islam yang berkembang serta semakin dinamis. Menganalisis sebuah permasalahan yang berpijak pada prinsip ilmiah dan syariat Islam. Tapi sisi lain, kita juga harus mengembangkan ekonomi yang halal. Saksikan Bincang Syariah setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Kepala negara menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat.
Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat atas pelantikan Trump. Ucapan selamat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam akun resmi kepresidenan di Instagram. Presiden Prabowo mengungkapkan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Indonesia juga akan memperkuat kerjasama strategis jangka panjang. Kepala negara berharap kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat di masa pemerintahan Trump dapat membawa keuntungan bagi kedua negara. Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada Senin 20 Januari 2025. Trump menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat pada usia 78 tahun. Pelantikan Donald Trump berlangsung di dalam ruangan di gedung Capitol Washington DC, Amerika Serikat. Saudara, pemerintah resmi menetapkan libur bagi para siswa pada awal dan akhir Ramadan sesuai dengan surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur perihal pembelajaran pada Ramadan 2025. Pemerintah resmi menerbitkan surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur perihal pembelajaran saat bulan Ramadan 2025. Berdasarkan surat edaran tersebut mengatur tentang kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga pada tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025 serta pada tanggal 6 sampai 25 Maret 2025 untuk melakukan kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah, madrasah atau satuan pendidikan keagamaan. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kabupaten kota, sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan, guru, tenaga pendidikan, orang tua atau wali, dan atau pihak terkait dalam rangka pembelajaran di sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran selama bulan Ramadan. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunikasi Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan peringatan Hari Gizi Nasional ke-65 menjadi momentum dalam menggalang kepedulian dan komitmen bersama untuk pengendalian stunting di Indonesia. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunikasi Kosprimkom Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan peringatan Hari Gizi Nasional ke-65 menjadi momentum yang baik dalam menggalang kepedulian dan komitmen bersama untuk pengendalian stunting di Indonesia. Di Hari Gizi Nasional momentum yang baik demi tercapainya target rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ada 5 pilar yang menjadi titik acuan untuk pencegahan stunting, yaitu komitmen berkelanjutan, peningkatan literasi masyarakat, konvergensi dan keterpaduan lintas sektor, pemenuhan gizi yang tepat, dan penguatan sistem pemantauan serta evaluasi. Oh ya, untuk stunting kita terus berusaha sampai ke targetnya ya. RPJPN kan kita mau 5 nanti di 2045 ya, dan 2029 itu kita targetnya 14 2029. Jadi kita terus menuju ke sana. Ya. Saat ini kasus stunting dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2024, kasus stunting berada di posisi 21,5%. Pemerintah menargetkan penurunan kasus stunting di Indonesia mencapai 14%. Hari Gizi Nasional ke-65 mengangkat tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Hal ini bertujuan untuk penerapan klasifikasi pangan dan minuman berdasarkan kandungan gula dan lemak jenuh. Berbagi kepada sesama sebagai wujud rasa syukur atas berbagai karunia yang diberikan sangat penting agar mendapat keberkahan dan kemuliaan hidup. Hal tersebut disampaikan pendakwah Ustadz Abdul Somad pada acara santunan kepada ribuan anak yatim piatu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam tausiahnya pada acara syukuran hari lahir putra dari pemilik Widya Estetik Klinik, Ayu
Widianingrum di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendakwah Abdul Somad menyampaikan pesan kebaikan mengenai pentingnya mensyukuri berbagai karunia Tuhan. Dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad menyatakan pentingnya berbagi kepada sesama sebagai wujud syukur. Menurut Abdul Somad, dalam mensyukuri nikmat baik pernikahan, kelahiran atau nikmat apapun hendaknya dapat dirasakan orang banyak dan tidak hanya sekedar pamer atau flexing harta. Orang tua yang mau mensyukuri nikmat anak, nikmat kelahiran, nikmat pernikahan, nikmat apapun, buatlah nikmat itu disyukuri yang bisa dirasakan orang banyak. Jangan hanya sekedar flexing harta, tapi dirasakan orang banyak. Salah satunya contoh ini, undang anak yatim sebanyak-banyaknya, berikan pakaian, bingkisan. Dr. Ayu Widianingrum menyatakan kegiatan syukuran ini sekaligus sebagai edukasi untuk menginspirasi kedua putranya agar senantiasa rendah hati dan mau berbagi kepada orang lain. Kita mengadakan sesuatu yang sifatnya baik, entah itu ke sesama maupun ke memang anak-anak yatim ataupun anak-anak cancer. Yuk mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Usai tausiah dan pembacaan doa, kegiatan syukuran hari lahir Alif, Bara, dan Juna Abinaya ditutup dengan pembagian santunan kepada 1.500 anak yatim piatu dari 53 panti asuhan di Banjarmasin. Indonesia menerjunkan 27 pemain dalam ajang Indonesia Master 2025 di Istora Senayan, Jakarta yang berlangsung pada 21 hingga 26 Januari 2025. Ganda putra Indonesia Fajar Rian kalahkan pasangan Denmark di babak pertama. Ajang Indonesia Masters yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta merupakan rangkaian tur Asia yang digelar pada 21 hingga 26 Januari 2025. Berbeda dengan dua ajang BWF sebelumnya, Indonesia Masters 2025 hanya menempati level Super 500. Lebih dari 200 pemain elit dari 21 negara akan memperebutkan hadiah total sebesar $475.000 Amerika Serikat atau sebesar 7,5 miliar rupiah. Atlet-atlet kelas dunia seperti Si Yuki, peringkat 1 dunia BWF saat ini asal China, Anders Antonsen, Jonathan Christie, Kunlavut Vitisharnt, Wang Ziyi, Gregoria Mariska Tunjung akan meramaikan ajang tersebut. Dalam ajang yang digelar di tanah air ini, PBSI menurunkan semua kekuatannya. Tercatat 27 wakil Indonesia bermain di ajang tersebut. Ajang Indonesia Master 2025 menjadi ajang penting bagi Indonesia. Pasalnya hingga saat ini belum satu pun gelar diraih Indonesia. Pada babak pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Master 2025 ini, pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto melaju ke 16 besar. Dalam laga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 21 Januari, ganda putra ranking 4 dunia itu meraih kemenangan di babak pertama menghadapi pasangan Denmark, Daniel Lundgaard, Mats Vestergaard dengan skor 13-21, 21-19, 21-11. Dengan kemenangan ini, Fajar Rian akan berhadapan dengan wakil Malaysia Low Hang Yi Eng Chong Eng yang pada laga sebelumnya mengalahkan wakil tuan rumah Rahmat Hidayat Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam. Saya Muhammad Sawal mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Kapan kau masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki.
Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat? Acan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aif. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Manchester City resmi mendatangkan Abdul Qadir dari RC Lens. Hai, selamat malam pecinta olahraga. Senang sekali saya Tesya Krima bisa kembali hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 22 Januari 2025. Serangkaian informasi terbaru dari dunia olahraga dalam negeri maupun mancanegara akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan untuk menemani istirahat malam Anda. Dan saudara, kita awali informasi pertama dari Titik Sepak Bola. Pemirsa, dari Liga Champions, Santiago Bernabeu akan menjadi saksi pada laga matchday ke-7 Liga Champions antara Real Madrid menghadapi RB Salzburg. Real diprediksi akan menang mudah, pasalnya Salzburg belum menemukan performa terbaiknya di Liga Champions setelah menelan 5 kekalahan. Dari kubu tim tamu, Salzburg baru saja meraih kemenangan dalam lanjutan Liga Austria setelah menaklukkan Midtjylland 3-2. Namun wakil Austria datang ke Spanyol dengan tren negatif setelah hanya meraih 1 kemenangan dan sudah menelan 5 kekalahan di Liga Champions. Kekalahan paling menyakitkan ketika Salzburg harus mengakui keunggulan Munchen 0-6 saat bermain di kandang sendiri. Peluang anak asuhan Thomas Lech untuk lolos ke babak berikutnya semakin menipis, terutama mereka dihadapkan dengan 2 pertandingan berat, yaitu melawan Real Madrid dan Atletico Madrid.